Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu hari ini boleh berkumandang, bukan hanya melalui telinga kami, tetapi telinga hati kami, sebagaimana Engkau menghendakinya, ya Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan, melakukan perintah yang Tuhan nyatakan, dan biar kami boleh mendengarkan dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, dan melakukannya dengan tekun dan rendah hati dalam hidup kami masing-masing. Setiap kami, mohon Tuhan mengawal dalam hati kami untuk bisa menjadi seorang murid yang boleh setia mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan hidup kami. Dan biar kami boleh melihat refleksi hidup kami hari ini sepanjang 1 tahun yang Tuhan sudah pimpin kami untuk bisa lalui. Hamba-Mu yang terbatas ini, mampukanlah dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dan Roh Tuhan boleh memimpinnya apa yang perlu untuk disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Sudah bersuka cita atas Natal? Atau capek? Siapa yang bersuka cita? Coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Yang gak angkat tangan gak bersuka cita kah? Coba sampaikan kiri kanan kita. Terpujilah Tuhan atas hidup kita. Kasihan yang gak punya kiri ya. Terpujilah Tuhan atas hidup kita. So, saudara, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai rasa syukur sekaligus refleksi hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Dan mari kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema kita hari ini adalah syukur atas pertolongan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama 8 ayat yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Kaum wanita akan membaca ayat yang pertama, kaum pria akan membaca ayat yang kedua, secara responsoria berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan mulai membaca setelah saya membacakan judul perikopnya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan, kaum ibu. Terima kasih. Mengingat pertolongan eksperimen kecil, saudara, yang kita lakukan tanpa sadar. Apa itu? Kita mudah mengingat luka, tapi cepat melupakan pertolongan. Setuju? Kita ingat dengan detail, sangat detail, teliti kegagalan, kekecewaan, doa, tepat waktunya. Saudara, bayangkan seorang ayah yang setiap hari, lalu kemudian datang yang menjemput dan bukan bapaknya. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi. Barulah di sana dia menyadari selama ini dia merasa aman, taken for granted,
karena Bapaknya selalu ada. Saudara, kadang orang yang paling kita kasihi adalah orang yang paling tidak kita hargai. Sampai dia tidak ada lagi, barulah kita mengerti betapa besar kasihnya akan kita. Amin. Siapa di sini yang selalu mengasihi tapi tidak dihargai? Banyakan Pak, saya yang tidak menghargai. Nikmat, baik-baik saja, tetapi Daud menulisnya di dalam kondisi penuh dengan tekanan, ancaman, kesesakan, kekecewaan, kemarahan bahkan. Dan dari sana Daud menyanyikan syukur dan mazmurnya karena hidupnya mudah bukan karena kemudahan yang dialaminya, tetapi dia hidupnya mudah sekalipun ada banyak kesulitan dalam realita sehari-harinya. Karena Tuhan setia menolongnya. Saudara, Daud berada dalam kesulitan dan dia sekarang bermazmur tentang pembebasan dari kesulitan itu. Dan itu adalah nyanyian yang penuh sukacita di dalam masalah yang belum selesai. Ada yang sudah selesai tetapi ada masalah yang belum selesai tetapi dia tidak terhambat untuk bersukacita menyanyikan syukur itu, saudara. Paling tidak kalau kita lihat secara konteksnya, Mazmur ini bisa dibagi dalam 3 bagian, saudara. Yang pertama, Daud diselamatkan lagi oleh Tuhan dan ini mengungkapkan pujian kepada Allah. Dengan jelas dia berkata, saudara, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Saudara, Daud mengungkapkan pujian dengan penuh sukacita ini di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Inilah bagian yang pertama, saudara. Saudara, Daud kemudian setelah memuji Tuhan, yang kedua, atas keselamatan yang diberikan Tuhan, kemudian tiba-tiba setelah dia berhadap dengan Tuhan, dia berbalik arahnya. Lalu dia berseru kepada bangsa-bangsa, kepada umatnya, kepada raja-raja di sekitarnya. Saudara, dia berkata dengan jelas, saudara, tahukah kalian bahwa raja-raja bangsa harus memuji Tuhan karena kemuliaannya ditinggikan atas semua orang. Saudara, Daud kemudian kembali ke masa kini. Itulah bagian yang ketiga, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Di mana dia kembali dari kesulitan yang sudah dilalui dan sekarang masuk dalam kesulitan lagi. Mirip seperti itu gak sih hidup kita? Belum selesai kesulitan yang baru saja kita alami, kesulitan yang baru muncul kembali dan tengah menanti. Dan mungkin sedang antri kesulitan yang kedua dan ketiga. Betul? Maka tidak heran kalau ada yang berkata, kok rasanya hidup saya kok sulit terus. Rasanya jadi sulit untuk hidup. Karena hidup penuh dengan kesulitan. Saudara, melalui Mazmur ini kita tidak hanya diajak untuk mengucap syukur atas 1 tahun yang sudah kita lalui. Tapi mari kita sejenak mengevaluasi diri. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi sebelum kita keluar dari ruangan ini. Dan mari kita melihat bagaimana respons kita seharusnya terhadap pertolongan Tuhan. Mazmur ini menuntun kita kepada 3 langkah iman yang sangat praktis. Mari kita melihat bersama-sama, saudara. Yang pertama, mari kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pertolongan Tuhan, syukur atas pertolongan Tuhan itu. Karena pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Saudara perhatikan ayat yang ketiga dan pertama mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saudara, waktu dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu dengan segenap hatiku, ini modenya bukan hanya ungkapannya dengan segenap hati, tapi kalau saudara selidiki dari mode mood bahasa Ibraninya, bahasa itu ada moodnya ya. Ya, kalau di rumah, kalau moodnya tidak enak, biasanya ngasih makan, nih makan. Gimana kira-kira? Ayat 1 ini punya mood itu tidak setengah-setengah, saudara. Bukan rasa syukur yang basa-basi seperti kehidupan orang Kristen yang seolah-olah terpaksa dan sebuah keharusan untuk berbasa-basi dengan Tuhan. Bukan syukur karena kebiasaan rohani. Ya memang saya tiap baru bangun tidur, Pak, bahkan sambil tidur pun saya bersyukur.
Ada orang Kristen seperti itu bukan? Tapi syukur yang dikatakan oleh pemazmur ini, dia katakan mengucap syukur kepadamu dengan segenap hatiku. Dia mau bicara tentang kehidupan yang keluar, memancar dari jiwa, karena dia sadar bahwa dia itu hidup detik demi detik karena pertolongan Tuhan. Saudara, dia bahkan berkata, kalau kita lihat terjemahan baru dikatakan di hadapan para Allah. Kalau saudara meneliti di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan di hadapan segala dewata. Maka tidak heran terjemahan yang lain Alkitab mengatakan di hadapan para ilah-ilah atau baal-baal. Dia bermazmur, saudara. Saudara, ini bukan pengakuan seorang penyembah politeisme. Bukan. Ini bukan pengakuan atau pernyataan iman seorang animisme. Bukan. Tetapi pengakuan iman yang berani di tengah banyaknya Allah-Allah palsu. Dia berseru kepada bangsa-bangsa, aku mengucap syukur dengan segenap hati dan aku bermazmur di hadapan Tuhan, di hadapan Allah-Allah yang palsu. Saudara, hari-hari ini Allah-Allah lain bagi kita bukanlah patung. Saya yakin tidak ada di antara kita yang pergi ke Jinja menyembah patung-patung yang ada di Jinja sana. Yang ada adalah kita foto mereka. Airnya kita cuci muka. Jangan bawa sabun, nanti marah. Kita senang berkunjung ke tempat-tempat itu, tapi saya yakin kita tidak menyembahnya, betul? Tetapi Allah-Allah yang kita hadapi saat ini adalah ambisi, uang, kenyamanan, reputasi, kesenangan, ego kita jadi Allah kita hari ini. Maka tidak heran seorang tokoh Kristen, dia berkata begini, aku disadarkan Tuhan bahwa Tuhan adalah penolongku, bukan saat aku dipromosikan dan jenjang karirku makin naik, harta kekayaanku meningkat, bukan katanya. Tetapi pada saat aku tidak naik jabatan, usahaku bangkrut, tetapi dia masih tetap memberikan damai dan sukacita. Disitulah aku menyadari Tuhan adalah penolongku. Karena damai sejahtera yang kumiliki tidak datang dari karir yang naik, harta yang bertambah, situasi yang damai, tapi datang dari Tuhan semesta alam. Amin. Apa yang membuat Anda bersyukur kepada Tuhan? Bonus akhir tahun? Liburan yang sudah dekat? Kekasih yang sudah dapat? Istri yang makin taat? Suami yang tak lagi genit? Apa yang membuat kita bersyukur? Saudara, Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, dikenal sebagai the Prince of Preach. Dia pernah mengatakan dalam salah satu khotbahnya, saudara, rasa syukur adalah ingatan iman terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukur itu adalah rasa yang lahir dari memori iman kita sebagai latihan rohani, bukan emosi sesaat. Jadi, kebenaran ini penting sekali dikatakan oleh Daud. Ayat yang ketiga bahkan berkata apa? Mari kita baca sama-sama. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara perhatikan ayat ini. Di situ Daud tidak menyatakan bahwa Tuhan mengubah situasinya, bukan? Karena memang Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita yang sempit, penat, kecewa, bergumul. Tetapi yang pasti Tuhan selalu mengubahkan, menguatkan jiwa setiap orang yang berseru kepadanya sekalipun dia berseru dalam kesesakan. Amin. Saudara, seorang penulis buku dan seorang hamba Tuhan yang sangat baik menulis buku The Knowledge of Holy. Dia mengatakan begini, saudara. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita memikirkan Allah? Itu adalah hal yang paling penting tentang saya, tentang kita. Jadi ketika kita mulai memikirkan tentang Tuhan, dan waktu kita memikirkan tentang Tuhan kita kecewa, itulah yang paling penting tentang hidup kita mengenai Allah. Saya setuju dengan Awet Tozer ini. Saudara, jelas sekali apa pandangan kita kepada Allah itu adalah
sesuatu yang lahir dari apa yang kita pikirkan. Karena, saudara, kita bisa mengucap syukur tapi hati kita tetap bergumul. Tapi yang Daud katakan tidak seperti itu, saudara. Daud bisa mengucap syukur dengan segenap hati. Karena dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dan pengenalannya bukan pengenalan yang dangkal. Pengenalannya adalah pengenalan yang benar karena bukan karena situasi berubah, tapi karena Tuhan memperbaharui hari lepas hari hidupnya di dalam situasi yang tidak berubah itu. Saudara, tidak salah kalau kita berkata, Tuhan, aku bersyukur bukan hanya karena keadaan berubah, tapi aku bersyukur karena Engkau tetap ada menguatkanku ketika keadaan tidak berubah. Amin. Mari kita ingat kembali 1 tahun ini, berapa banyak perubahan yang Tuhan berikan dalam situasi yang berat. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang begitu tepat waktu. Tetapi berapa banyak Tuhan tetap hadir ketika situasi itu tidak berubah. Kondisi kita tidak berubah. Syukur yang sejati tidak terhenti pada pengalaman pribadi. Syukur yang sejati selalu membuka mata kita untuk melihat siapa Tuhan itu sesungguhnya dan apa adanya. Dan hal itu membawa kita kepada poin yang kedua. Apa itu? Saudara, syukur itu selalu membentuk pribadi yang bersyukur itu makin rendah hati. Orang yang senantiasa bersyukur seperti Daud itu makin hari makin dibentuk oleh Tuhan untuk lebih rendah hati. Saudara, Daud mengajak raja-raja di bumi untuk memuji Tuhan. Loh, raja kok harusnya dia yang dipuji. Tapi raja memuji Tuhan dan menyadari bahwa bukan dia yang paling tinggi di alam semesta ini. Mungkin dia paling tinggi di kerajaannya. Tapi di alam semesta, dalam kehidupannya, sebagai seorang raja, bukan dia yang paling tinggi. Tapi dia berkata, mari, kemuliaan sejati bukan ada pada singgasana raja, tapi ada pada tahta Allah yang maha tinggi. Saudara, mungkin kita berada pada puncak karir yang paling tinggi di tahun ini. Mungkin kita berada pada titik tertinggi dari jumlah saldo rekening kita. Mungkin kita mencapai banyak keberhasilan tahun ini, tapi kita bukan yang tertinggi, saudara. Allah tetap dalam kemuliaannya adalah yang layak dan patut dipuji. Karena Daud mau menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang sejati. Dan perhatikan puncaknya di ayat yang ke-6. Saudara, John Calvin pernah mengatakan gini, kita tidak akan pernah mengenal Allah kalau kita tidak pernah mengenal diri kita dengan benar. Tapi semakin kita mengenal Allah, kita pasti akan makin mengenal diri kita. Atau saya pernah sampaikan juga, makin kenal Tuhan, makin kenal diri. Makin tidak tahu Tuhan, makin tidak tahu diri. Maka untuk bisa orang itu tahu diri, dia harus kenal siapa? Tuhannya. Maka kalau ada teman kita, keluarga kita tidak tahu diri, mungkin dia tidak kenal Tuhannya. Jangan marah. Perkenalkanlah Tuhan kepadanya supaya dia bisa tahu diri. Saudara, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina, yang paling rendah. Bukankah itu sebuah paradoks? Tuhan yang tinggi melihat orang yang paling rendah dari dekat. Alkitab berbeda dengan dunia ini. Bahwa Allah yang maha tinggi justru dekat dengan orang yang rendah hati. Dan orang yang bersyukur selalu makin hari makin rendah hati. Tetapi di dalam dunia di mana kita berada kan gak begitu metodenya, benar gak? Orang yang mau diperhatikan, dia harus dekat dengan orang yang tinggi. Bukan tinggi badannya, tapi posisinya. Dia harus dekat dengan orang yang mulia kekayaannya. Dia harus selalu memberi perhatian kepada orang yang lebih kaya, lebih tinggi, lebih mulia. Dan anjuran dunia, kalau engkau mau diperhatikan oleh dunia, engkau harus mendapatkan posisi yang tinggi. Berbeda kata Tuhan. Firman Tuhan berkata, dunia berkata naiklah setinggi-tingginya, baru kamu bisa diperhatikan oleh setiap orang. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu.
rendahkan hatimu, maka aku, kata Tuhan, akan mendekat kepadamu. Berbeda sekali, saudara. Mari kita jalani hidup ini di tahun yang baru nanti dengan kesadaran yang jelas seperti Daud. Saudara, kenapa Tuhan sangat dekat dengan orang yang rendah hati? Saudara, karena kesombongan itu adalah buah dari pengenalan Allah yang tidak jelas. Orang yang punya pengenalan Allah yang kabur, kerendahan hatinya juga lahir dari prestasi rohani. Nah, ini dia. Jadi merasa, masih ingat kisah itu ya dalam Injil? Aku bersyukur karena aku bukan orang berdosa. Aku bersyukur karena orang Yahudi dilahirkan sebagai laki-laki. Aku dilahirkan sebagai orang kaya. Aku tidak seperti orang yang lain yang berdosa ini. Saudara, itu prestasi rohani. Dan prestasi rohani selalu pasti membuat orang makin tinggi hati. Kalau sudah melayani di gereja, makin besar kepala. Makin bangga, betul? Tetapi orang yang selalu bersyukur selalu merendahkan hatinya. Ada seorang bernama Arthur Pink. Mungkin karena dia suka warna pink, saya tidak tahu. Bukunya berjudul Gleaning on the Godhead. Dia berkata, Allah yang sejati itu bukanlah Allah yang dibentuk oleh pikiran manusia, saudara. Allah yang sejati itu adalah Allah yang menyatakan diri di dalam firman. Jadi kalau kita berpikir Allah itu adalah seperti yang kita pikirkan, versi saya bukan sesuai dengan firman Tuhan. By the way, kita semua punya versi tentang Tuhan ya. Sejak animisme itu ada, sejak kekristenan belum sampai kepada nenek moyang kita, mereka punya konsepsi tentang Allah sendiri, betul? Itu namanya perspektif atau pandangan terhadap yang berkuasa di sekitarnya. Tetapi kita juga semua punya pandangan tentang Allah. Tidak apa-apa, itu hal yang normal. Tapi pandangan yang kita punya harus kita cocokkan dengan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan berkata pandanganmu salah, jangan kita robek firman Tuhannya. Kita pertahankan pandangan kita, tapi ubahlah pandangan kita supaya sesuai dengan firman Allah. Karena firman Tuhan itulah Allah yang sejati yang dinyatakan oleh Allah. Arthur Pink ini mau bicara dengan teguran yang sangat halus tetapi tajam, saudara. Allah versi manusia selalu melarikan kesombongan. Allah versi firman Tuhan selalu memberikan diri untuk terus rendah hati. Daud berkata, aku akan selalu menyembahmu. Aku akan memuliakan engkau di antara para Allah. Dan sejujurnya bukankah kita seringkali baru sungguh-sungguh berdoa atau paling sungguh-sungguh berdoa ketika kita berada pada titik nadir kegagalan. Justru di titik itulah sebenarnya kita paling dekat dengan Tuhan. Bukan pada saat kita paling tinggi dan paling berhasil. Dan kita menepuk dada kita. Dan berkata, siapa dulu dong? Saya. Dia saja tidak tahu siapa dirinya. Dia bangga pula dan sombong. Saudara, kalau begitu, mari kita bertanya, saudara, berapa kali kita mengandalkan kemampuan kita sendiri daripada kuasa Allah. Berapa kali keberhasilan yang kita alami itu membuat kita lupa bersyukur, saudara-saudara. Berapa kali? Mari hitung coba. Mazmur ini mengingatkan kita dengan tegas, tajam tapi dengan kelemah lembutan. Tuhan mengenal orang sombong dari jauh, tapi menyertai orang yang rendah hati dari dekat. Mari kita ingatkan diri kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau hanya bersyukur saat aku ditolong oleh Tuhan. Tetapi aku mau rendah hati pada saat aku diberkati. Amin. Kerendahan hati membawa kita kepada keyakinan yang lebih dalam bahwa Tuhan bukan hanya menolong di masa lalu, tetapi juga Dia setia memelihara masa depan. Maka kita sampai pada poin yang ketiga.
Poin ini sangat saya suka, saudara, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Syukur itu menuntun ada atau tidak ada, betul kan? Karena Tuhan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka perintahkanlah gunung untuk tercabut dan tercampak ke laut. Bayangkan kalau semua di sini punya iman sebesar biji sesawi. Kita mainin gunung, pindah sana, pindah sini. Itu kan konyol ya. Itu tafsiran pinggir jalan ya. Ya, dalam nama Yesus, Gunung Puji pindah. Aku pengen main ke Gunung Puji tapi malas pergi ke sana. Gitu. Pindah ke Nagawa kan gitu. Saudara, iman makin tebal mau menekankan kondisi yang tak tertembus oleh apapun dan dia bisa bertahan melawan tantangan apapun. Apalagi kita sedang musim dingin ya. Saya selalu pakai jaket kulit, baju saya tipis. Karena jaket kulit yang saya punya made in Sorgawi. Lemaknya tebal, saudara. Sulit ditembus. Jadi saya terinspirasi dengan begitu ya. Saudara, Daud jujur kembali, saudara. Coba perhatikan, jika aku berada dalam kesesakan. Saudara, istilah jika atau sekalipun, kalau terjemahan yang lain menerjemahkan sekalipun, dalam terjemahan yang lain disebut if I have a trouble. Saudara, ini kata if atau jika itu mau bicara tentang conditional clauses atau conditional particle. Jika aku berada dalam kesesakan dalam dua mode. Apa itu? Bicara mengenai sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan atau yang pasti terjadi di masa depan yang tak bisa saya pikirkan, saya bayangkan akan terjadi dan saya tidak bisa pikirkan dan bayangkan bagaimana menghadapinya. Dan tidak tahu solusinya. Daud mau bilang begitu tuh. Tuhan, kalau nanti di masa depan, aku menghadapi situasi yang tidak mungkin terjadi. Maksudnya tidak mungkin terjadi kalau dia sehat, hidupnya sehat, makannya sehat, tidurnya sehat. Tapi tiba-tiba dia sakit. Rasanya tidak mungkin terjadi kan? Tapi nyatanya banyak bukan? Atau yang tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin aku bisa atasi karena aku tidak tahu solusinya. Dia berkata, Engkau mempertahankan hidupku. Engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Sudah perhatikan berapa kali kata Tuhan muncul di sana. Daud kental sekali imannya. Tebal sekali dia percaya kepada Tuhan, saudara. Dan di ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Saudara, iman Kristen bukan penyangkalan terhadap penderitaan. Itu namanya askese. Menyiksa diri. Dan itu praktek biasa di biara, di kuil-kuil. Penyangkalan akan penderitaan itu bukan iman Kristen. Kita harus mengakui, ya aku menderita, aku sebel, aku marah, aku jengkel, aku kecewa. Bahkan hampir saya tabok, misalnya gitu ya. Loh itu manusiawi kan? Penderitaan yang saya alami saya nggak sangkali, saya kecewa banget. Tapi di balik rasa kejujuran itu, harus ada satu keyakinan di dalam hati kita, dalam pikiran kita dan pengakuan iman dari Daud, dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Yang sangat jelas kelihatan. Dia berkata, Tuhan akan mempertahankan aku. Dia akan memelihara aku. Tuhan akan menyempurnakan rencananya bagiku. Karena rencana kita tidak sempurna dan tidak sehebat itu, saudara. Walaupun kita bisa bikin rencana, planning, strategic planning, contingency planning, seterusnya. Tapi rencana kita nggak sehebat itu. Jangan terlalu banyak taruh pada diri sendiri, saudara. Karena kita nggak sehebat itu. Tapi Daud berkata, Tuhan punya rencana yang sempurna dari apa yang tidak sempurna ku berikan. Dia bisa menyempurnakannya di dalam anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan karya tangannya. Saudara lihat betapa tebalnya imannya. Kalau aku mengalami kesulitan, Tuhan pasti pelihara.
Kalau aku tidak sempurna dan gagal rencana yang kurencanakan, Tuhan pasti menyempurnakan. Dan kalau aku ditinggalkan oleh semua orang, kesulitan menghadapi saya, aku tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Bukankah itu yang dilakukan sampai akhir tahun ini? Amin. Bukankah itu yang dia nyatakan dalam hidup kita tiap-tiap waktu? Kalau kita kekurangan, Tuhan toh tetap bekerja dengan sempurna. Kalau kita berasa kayaknya gak mampu deh Tuhan. Toh untuk bilang tidak mampu pun kita masih mampu diberikan oleh Tuhan, betul? Ya. Walau kita berkata Tuhan aku gak sanggup, untuk bilang gak sanggup pun kita masih sanggup. Bukankah Tuhan itu baik? Saudara, di ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. Terjemahan bahasa Indonesia modern. 1, 2, 3. Adalah Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya, Yahweh kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan. Tuhan akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Pertanyaannya apa yang ada dalam diri saya? Waktu saya renungkan bagian ini, yang ada dalam diri saya dosa semua Tuhan. Masa ya disempurnakan dosa itu ya? Kegagalan, mengecewakan Tuhan. Kira-kira bisa gak disempurnakan Tuhan ya? Kalau saya lihat diri saya, waduh kayaknya banyak ketidakberesan begitu ya. Tapi saudara, apa maksudnya ya menyempurnakan ini? Segala yang ada dalam hidupku. Daud mau bilang dan mau menyatakan kepada orang di sekelilingnya dan kepada Tuhan, bahwa dia percaya dirinya itu bukan proyek gagal, saudara. Kegagalan kita itu bukan akhir daripada hidup kita. Kegagalan kita bukan akhir cerita hidup kita, karena hidup kita masih terus berlanjut. Dan Tuhan masih bekerja. Dia tidak akan berhenti sampai ia berkata, enough is enough. Please come back to me. Sekarang kamu check out. Masuk. Kalau udah dipanggil check out kan gak bisa menolak ya. Check out maksudnya keluar dari dunia ini. Pulang-pulang gitu. Ada satu pujian gitu ya. Sampai aku nanti pulang ke tempat di mana engkau memanggilku. Setiap kali pujian itu dinyanyikan, saya mesti, iya ya kalau besok saya dipanggil gimana ya. Kalau pas tahun baru, Happy New Year! Gimana? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu berapa sisa umurnya kan? Tapi saudara, Allah memang tidak memenuhi seluruh keinginan kita. Dia tidak akan memenuhi semua keinginan kita. Tetapi Ia pasti memenuhi semua janjinya. Amin. Dia mungkin tidak memenuhi semua apa yang kita minta dan kita mau. Tapi percayalah, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bagi kita, bagi Anda, nah itulah iman Daud. Ketika dia berkata, Tuhan akan menyempurnakan apa yang menyangkut diriku, apa yang ada padaku, apa yang ada di dalam diriku. Saudara, seperti layaknya seorang pengrajin yang tidak pernah membuang karyanya hanya karena belum sempurna, saudara. Seperti seorang pengrajin yang ketika tembikarnya itu ada kerikil, dia nggak segera membuangnya, tapi dia berusaha untuk memperbaikinya dulu sampai sempurna. Sang penjunan kita, Allah yang agung itu, juga tidak akan pernah meninggalkan kita dalam proses yang Dia kerjakan. Dia sudah buktikan itu dengan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, Dia tidak buang, Dia tidak pites itu Adam dan Hawa, kayak kutu. Ganti baru. Tapi Dia tetap bekerja dengan produk yang menggagalkan dirinya sendiri. Kita selalu gagal dan penuh kegagalan, tapi Tuhan tidak buang kita, bukan? Saudara, Allah setia menyelesaikan apa yang Ia mulai. Karena kemuliaannya dipertaruhkan di dalam diri kita. Saudara, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih bekerja. Oleh karena itu tidak salah kalau kita berkata, aku mau terus percaya kepadamu ya Tuhan. Lalu kesimpulan kita apa, saudara? Saudara, ketika kita menutup tahun ini, 1 tahun kehidupan kita, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukanlah berapa banyak
yang telah Tuhan lakukan bagiku. Bukan. Jangan tanyakan itu. Itu pertanyaan biasa dan anak sekolah minggu bisa bertanya itu. 1 tahun ini papa mamaku kasih apa? Saudara, orang Kristen yang dewasa tidak bertanya sampai di situ. Orang Kristen yang dewasa adalah bagaimana aku merespons pertolongan Tuhan yang diberikannya selama ini kepadaku. Nats pembimbing yang kita baca tadi berkata apa, saudara? Kita baca sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Sekiranya Tuhan tidak menolong aku. Amin. Kalau Tuhan tidak tolong saya, sudah berkali-kali saya sebenarnya mati. Saya yakin itu juga terjadi pada kita semua. Berapa kali saya ngantuk nyetir mobil. 5 detik saja saya sudah almarhum. Dan masuk berita NHK. Mobil dengan plat nomor 6111 GI3. Masuk ke dalam jurang. Dan diketahui bahwa dia adalah pendeta GI3. Orang Indonesia. Sekalipun di belakangnya ada tulisan Jesus, our Savior Lord. Dia tidak diselamatkan nyawanya karena tabrakan. Tetapi Tuhan menolong kita, menjagai kita. Entah berapa kali kita berpindah dari kematian sampai kepada kehidupan. Sakit, penyakit. Ada orang hanya masuk angin, berapa jam kemudian mati. Tapi ada orang yang kena kanker begitu stadium tinggi. Tuhan sembuhkan. Amin. Ada orang besok makan-makan, tidur nyenyak, tidak bangun. Tapi ada orang begadang berhari-hari, tetap sehat. Saudara, siapakah yang baik dalam hidup kita? Kitakah yang kuat atau Tuhan yang baik? Sekiranya Tuhan tidak menolong kita, kita nyaris pindah ke dunia orang mati. Maka marilah kita mengingat pertolongan Tuhan, saudara. Mari kita jujur mengakui kegagalan kita. Dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari, perbaharui komitmen kita. Jangan tinggalkan tahun ini tanpa komitmen yang setia kepada Tuhan. Dan belajar dari Daud. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kebaikan-Mu tak bisa dapat kami hitung. Pertolongan-Mu tak lagi kami bisa ingat satu persatu. Sukacita yang Kau beri tak dapat terkatakan dengan kata-kata kami. Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu juga sampai hari ini telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam keberadaan kami. Baik keluarga, pribadi, pekerjaan, studi, bahkan di dalam pelayanan. Tidak bisa kami pungkiri kebaikan Tuhan yang sempurna dan begitu ajaib. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami banyak kegagalan. Gagal untuk mengenali kebaikan Tuhan. Hanya terus menuntut keinginan kami bisa digenapi oleh Tuhan. Sehingga kami lupa melihat betapa banyak kebaikan Tuhan yang secara tersembunyi. Kami lupa melihat betapa banyak kebaikan Tuhan yang secara tersembunyi dinyatakan Tuhan tiap-tiap hari. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melewati hari lepas hari di masa yang akan datang seperti Daud menghadapinya. Dia penuh rasa syukur dan rasa syukur itu menuntunnya memiliki iman yang tebal, iman yang percaya kepada Tuhan, apapun yang akan dihadapi. Dia mengerti atau tidak dia mengerti, yang tidak dia pahami sekalipun dan dia tidak tahu solusinya, dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu kekal adanya. Tolonglah kami untuk bisa dapat setia kepadamu. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan hari ini. Dan menaikkan syafaat kami kepadamu untuk semua saudara kami yang hari ini berulang tahun. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan.
bagi saudara Sabar Mangihut Pandapotan Girsang, adik Dexter, Ibu Desi Kristina, Ibu Kristi Fania Marbun, saudara Pernatal Lumban Gaul, Ibu Nina Puji Lestari, saudari Ayu Natalia Bangun, Bapak Bonar Siburian, adik Natasha Luis Adelia, saudara Daniel Pranata Simbolon, Ibu Kristal Yeremia, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam seminggu yang lalu dan minggu ini. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi setiap hamba-hambamu ini. Sukacita anugerah Tuhan, kiranya boleh Tuhan karuniakan. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Yanes, yang masih terus dalam proses pemulihan dan berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada hamba-hambamu dan memberikan kemampuan untuk tetap bisa berdiri teguh, mengandalkan Tuhan dan tetap percaya anugerah Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah. Tuhan memimpin Ibu Welsa, Bu Aprianti, Ibu Katarina, Ibu Natasha, Ibu Dewi Tinambunan dan Ibu Veronica yang tengah mengandung dan telah bersalin. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk semua ibu-ibu yang tetap dalam pemeliharaan Tuhan kandungannya. Terima kasih untuk Ibu Aprianti yang telah melahirkan dengan baik, bayi juga dalam keadaan sehat, dan bersyukur untuk pertolongan Tuhan baginya. Biarlah Tuhan memampukan dan memberikan pertolongan. Dan Tuhan menyertai semua keluarga kami yang jauh, yang berpisah dari kami, yang mengalami dampak bencana di Indonesia, yang mengalami banyak kesulitan di tengah akhir tahun dan Natal. Bahkan kami berdoa untuk yang mengalami kelemahan tubuh. Orang tua dari Maradon, Tuhan berkatilah. Tolong mereka untuk menemukan Tuhan yang sejati di dalam pergumulan yang dihadapi. Sehingga anugerah Tuhan boleh dirasakan, sukacita boleh dimiliki, dan hari lepas hari boleh dijalani dengan kegentaran kepada Allah. Belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohonkan kepadamu. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan akan yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.